Ya, sahabat Jamesi dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, memikirkan satu inspirasi menarik untuk membangun Tubaba lebih gemilang lagi. Dan hari ini saya berada di Komplek Kampus Tunas Garuda, Tubaba. Dan sudah hadir di hadapan kita semuanya dua mahasiswa, yang satu cantik, satu ganteng. Yang sini ganteng, sana cantik. Nah, ada apa dengan Tunas Garuda per hari ini? Dan sudah berapa lama Tunas Garuda ada di Tubaba? Yang kemudian seperti apa sistem belajarnya dan sebetulnya jurusan apa aja yang ada. Dan per hari ini akan kita kupas tuntas bersama saya, Mas Kian. Cek itu. Selamat siang, Dik. Siang, Pak. Dengan siapa? Dina Apriana. Iya, Pak. Dari Betul. mana? Dari Panaragan Jaya. Dari Panaragan Jaya. Jadi asli Tubaba. Ya, asli, Pak. Kalau yang satu Mas Riki? Saya asli Tubaba, tepatnya di Kecamatan Lambu Kibang. Kecamatan Lambu Kibang. Nama Kecamatan Lambu Kibang. desanya, nama tiuhnya? Nama tiyuhnya Kibang Yekti Jaya. Kibang Yekti Jaya. Riki siapa? Riki Firmansyah. Riki Firmansyah. Ya. Dina dan Riki Firmansyah. Seneng ngampus di sini? Senang sih, Pak. Seneng ya? Iya, Pak. Iya, seneng. Boleh cerita dong apa yang membuatmu seneng? Kalau saya ini, termasuk saya, Pak, senangnya itu di kampus ini karena gimana ya, yang di Tubaba ini kan baru ini aja nih, Pak. Sensasinya itu kayaknya bagus gitu, tempatnya itu istimewa lah, Pak. Karena di sini itu universitas yang ada itu baru ini. Jadi bisa juga mencari pengalaman, Pak. Teknik mesin kan, Pak, Poltek lagi. Nah, juga belum tentu gimana ya, beasiswa ini juga ya, Pak, kalau kami nggak ada beasiswa ini mungkin aja kami nggak bisa kuliah di sini lah gitu. Bisa ketemu juga sama teman-teman yang dari jauh kayak Riki, teman saya ini dari unit 2, unit 6 ya, unit 6, ada yang dari Kota Bumi, bisa bergabung di sini, mendapatkan juga kayak pelajaran-pelajaran yang kami belum tahu. Di sini kami bisa lebih luas gitu pengalamannya, Pak. Kalau Riki? Kalau saya sendiri sih, saya sangat senang berkuliah di sini karena dilihat dari segi bangunan, contohnya sangat jarang sekali ada kampus yang saya klaim bahwa tidak ada kampus yang bentuknya begini kecuali di Tubaba. Di Tubaba. Clear ya? Clear. Ya, Ki, terus. Ki, apa suasana hatimu gua ngampus di sini? Hati saya sangat senang sekali karena di mana lagi kita dapat berkuliah dengan nuansa seperti ini, bangunan-bangunan tempat belajarnya dengan pemandangan-pemandangan seperti ini gitu. Dan yang kedua, saya sangat senang sekali karena program beasiswa ini sangat membantu sekali bagi saya. Karena ya mungkin ketika waktu saya sudah selesai sekolah SMA, saya bingung tuh mau kuliah di mana gitu. Setelah saya bingung kuliah kemana, di mana ternyata faktor terbesarnya adalah tidak punya biaya, Pak. Gitu. Tidak punya biaya. Nah, saya bingung, akhirnya juga saya nggak mengurungkan niat saya untuk kuliah gitu. Lantas sempat pas tamat SMA itu sempat udahlah putus asa nggak mau kuliah. Iya, sempat seperti itu gitu. Terus kemudian dapat informasi bahwa pemerintah setempat membuat beasiswa kepada beasiswa kepada anak-anak yang berdomisili asli Tubaba gitu. Nah, terus kemudian gini, Ki, sama Diana. Ini kan nuansanya tadi saya bilang horor ya. Kalau saya kan aslinya seniman. Jadi kalau saya bilang indah itu horor. Saking indahnya enggak bisa lagi ekspektasi pemikiran itu menerjemahkan, maka saya bilang itu horor banget kan gitu ya. Iya, Pak. Horor itu bukan identik dengan hantu, enggak lah ya. Iya, Pak. Itu. Nah, kemudian gini, pernah nggak selama Dina sama Riki atau teman-teman Dina dan Riki yang ngampus di sini itu ngomong, entah itu di media sosial, entah itu dengan teman yang hari ini kuliah jauh gitu, tentang bagaimana hebatnya Tunas Garuda? Kalau terusus kami di sini sih, kami
jujur aja Pak ngomong sama teman-teman yang di luar, misalnya orang yang di kampus Unila apa di mana di Bandar Lampung gitu ya Pak. Kami sangat apa ya menjunjung tinggi lah ini universitas ini, Poltek ini. Karena kan di sini juga apa sih kesempatannya itu yang kuliah di sini tuh kan benar-benar ini sih Pak terjamin gitu. Jadinya Nah, jadi kemudian gini, yang paling seneng ngomong keluar terkait dengan Tunas Garuda itu apanya? Nuansanya kah, sistem pendidikannya kah? Atau? Kalau dari saya pribadi tentang sistem pendidikannya, Pak. Di sini kami sebelum memasuki sistem tahap belajar mengenai jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Tunas Garuda ini, kami diberikan pendidikan karakter, Pak. Yaitu yang kita sebut masa basis selama 2 bulan. Jadi pada masa basis itu kami dididik secara semi militer kepada dari pelatih kami dari marinir. Nah, di situ kami sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar, kami dididik tentang rasa jiwa korsa, tentang rasa kedisiplinan, respek sesama rekan, dan juga membuat menjadi diri kita menjadi lebih baik lah, Pak. Ya, kemudian gini, ini kan Tunas Garuda ini dibangun dengan nuansa tradisional yang luar biasa. Artinya di sini mengandung sebuah filosofi tradisi suku kita Lampung, khususnya Tubaba itu sangat kenceng dan kuat sekali gitu. Nah kemudian terkait dengan tradisi yang ada, apakah itu cukup membanggakan atau ada upaya saking bangganya Ricky sama Dina ini untuk mempromosikan keluar? sangat membanggakan sih Pak, karena kan nuansanya ini rumah adat ya Pak, rumah adat kayu kayak gini, bagus gitu. Jadinya timbul di dalam hati tuh, wih kampus saya ini bagus gitu, dilihat dari ini langsung menyatu sama alam lah istilahnya Pak. Jadi belajarnya itu kayaknya nyaman, indah gitu Pak, sambil belajar sambil lihat pemandangan gitu. Di sini juga kayaknya apa orang-orang Tubaba ini banyak yang kesini Pak, kayak apa berkunjung gitu, saking lihat keindahan ini. Jadi kalau menurut saya sendiri dan teman-teman saya ini buat apa malu gitu. Malahan ada kayak dari dalam diri itu mau menjunjung ini Poltek. Poltek ya, Iya. karena dia memang kita sebagai putra Tubaba ya wajib Iya, hukumnya kita membanggakan daerah kita yang memang luar biasa. Iya, Nah Pak. kemudian terkait dengan program beasiswa, sampai dengan hari ini manfaat beasiswa yang sudah selain kalau tidak ketulung beasiswa mungkin tidak punya kesempatan sekolah dan lain sebagainya atau menunda waktu kuliahnya dan lain sebagainya. Apa nih kira-kira nih? Kalau dari saya pribadi manfaatnya ya saya lihat dari survei dari teman-teman saya Pak ya. Banyak teman-teman angkatan saya yang waktu lulus kuliah kemarin banyak orang teman-teman yang terkendala pengen kuliah tapi tidak bisa karena faktor biaya gitu. Faktor biaya akhirnya ya terpaksa memendam keinginan untuk lanjut untuk berkuliah ya akhirnya mereka kerja. Ada yang mungkin memang beberapa orang yang mungkin keluarganya mampu gitu loh. Tapi kan untuk orang-orang yang tidak mampu bagaimana gitu loh. Betul. Nah, dengan adanya beasiswa ini sangat membantu sekali gitu, Pak. Sangat membantu sekali bagi teman-teman yang misalnya kurang mampu untuk bisa meraih cita-citanya begitu sih, Pak. Terus kemarin gini Din sama Ricky. Kemarin tahu ada beasiswa untuk sekolah di sini dari mana? Kalau saya sih Pak dari media sosial ya Pak. Itu kan udah kesebar di mana-mana itu Pak. Nah, saya itu lihat itu, wah ada universitas baru nih. Habis itu ya tempat kita. Habis itu saya lihat juga bangunannya bagus itu Pak. Habis itu juga ada apa dibeasiswain selama sampai lulus D3 gitu Pak. Habis Sampai itu lulus D3. iya Pak. Sampai lulus D3 habis itu kita juga bisa kerja Pak. Jadi nggak pusing tuh mikirin kerja mau ke sini bimbang kalau udah lulus kan. Tahu tapi siapa yang ngasih beasiswa? Itu dari Pemda Pak. Dari pemerintah Tubaba Iya, ya. Pak. Pemerintah Tubaba. Iya Pak. Ya. Kemudian gini. Selama ngampus di sini, sorry. Gini. Ada berapa jurusan kita? Ada 3 Pak. Apa aja tuh? Manufaktur, jurusan alat berat, habis itu yang ketiga rekayasa mesin pertanian. Dina ngambil jurusan? Manufaktur Pak. Manufaktur tuh apa itu? Kalau faktur urusan manajemen keuangan saya tahu. Kalau faktur yang di kampus saya nggak ngerti. Mesin itu yaitu merancang atau membuat produk-produk baru gitu Pak. Mesin? Iya Pak, mesin. Untuk membuat produk-produk Ya. baru? Iya Pak. Dina ngambil itu? Iya Pak. Kenapa?
Karena menurut Dina itu manufaktur ini banyak tantangannya sih Pak. Gitu. Iya Pak. Ya memang mukamu nantang banget sih. Kebetulan Ah, itu Dina itu lebih suka kayak ada tantangannya gitu ada Pak. tantangan Ya jadi kalau apa? kayak jurusan lain bukan menyepelekan Pak, Bukan. cuman kan Kliknya lebih di situ. iya kliknya di sini, Chemistry-nya ada di chemistry-nya situ. dapat di sini Pak. Sampai Jadi, dengan hari ini setelah 1 tahun ya, iya 1 Pak, tahun belajar di sini di manufaktur itu kira-kira kliknya itu tambah nyatu atau nyesel? lebih nyatu sih Pak. Lebih Karena nyatu ya? iya Pak, dari yang Dina nggak tahu soal mesin jadi bisa paham itu Pak, Oke. belajar di sini. Kamu perlu hati-hati. Nanti kamu bisa direkonstruksi ulang kamu kayaknya. Kalau Ricky ngambil apa Ki? Kalau saya di sini mengambil teknik pemeliharaan alat berat, Pak. Pemeliharaan alat berat. Pemeliharaan alat berat. Kenapa Ki? Karena Kan ini kebalik banget. Kalau yang melihara perempuan masih agak enak lah ya. karena ketertarikan saya tentang otomotif sih awalnya Pak. Ketertarikan di bidang seperti itu cocok banget nih ada jurusan tentang alat berat gitu. Jadi saya lebih bisa lebih bisa menggali ilmu lebih banyak di bidang itu sih Pak. Terus ngampusnya berapa? Sistem ngampusnya kayak mana? Tiap hari kah atau memang? Kalau ngampus sendiri sistemnya yaitu setiap hari kita masuk dari jam 7, pulang kita biasanya sampai jam 4 sore gitu. Untuk hari Sabtu dan Minggu kita libur sih Pak. Per hari ini berapa tenaga pengajar kita atau dosen kita di masing-masing fakultas, masing-masing jurusan? Di sini ada di jurusannya Riki ada berapa? Di saya di jurusannya ada, di sini sistemnya dosennya itu kita diberikan, kalau di sini kan kami tingkat 1 ya. Satu semester sampai semester 1 sampai semester 2 disebut tingkat 1. Nah, di sini kami semua merata diberikan pelajaran yang sama secara umum. Masih satu angkatan ya. Yeah. Masih umum semua dapat ya. Iya, jadi kalau misalnya kita belajar, misalnya kita belajar mesin bubut, ya kita semua rata mesin bubut dulu, gitu. Itu dasarannya kan. Itu dasarnya. Berarti termasuk belajar manu-manuan tadi ya. Iya Pak. Manufaktur. Bukan manufaktur jadi ikut belajar juga. Ikut belajar ya. juga. Iya, Pak. Kemudian gini, yang tren nih, untuk tahun ajaran baru ini apakah sudah dibuka kembali pendaftarannya, informasinya? Terus kemudian sistem penginformasiannya untuk khalayak seperti apa? Jadi untuk tahun angkatan kedua ini sudah dibuka untuk umum. Dan informasinya ada di sosial media kami gitu. Apa itu? Sebutin. Sosial media kami ada di, nanti habis sebutin bayar loh ya. ya, sebutin. Di Politeknik Tunas Garuda. Politeknik Tunas Garuda. Itu Instagram. Baru Instagram. Facebook enggak? Facebook kami tidak. Belum buat belum, ya. Belum, ya, website punya? Website punya kayak. Punya, ya, Pak. Di-upload. Ya, artinya kan begini. Yang paling signifikan itu kan justru di media sosialmu. Ya, iya, kan? Pak. Di media sosialmu otomatis menjadi salah satu daya dukung untuk kembali menjaring. Tapi dengar-dengar tahun ini beasiswanya masih kan, program beasiswanya? Masih, Pak. Masih ya? Iya, Pak. Masih. Ada batasan umur nggak sekolah di sini? Kalau batasan umurnya itu ada, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Berarti udah dijamin pasti saya kadaluarsa saya. Udah expired. Udah expired kata dia. ya. Oke, kemudian terakhir gini, kalau misal untuk putra putri Tubaba yang per hari ini mau kuliah jauh, mungkin terkendala biaya, terkendala keluarganya, mungkin mau ninggalin karena sudah sepuh orang tuanya dan lain sebagainya, kemudian juga hal-hal yang lain gitu, yang ingin Dina sama Riki sampaikan apa? Dina dulu ke teman-teman kita putra putri Tubaba. Iya, khususnya untuk kita yang putra putri yang ada di Tubaba ini, karena saya yang udah mengalaminya, jadinya itu kita itu harus tetap semangat, karena di sini tuh ayo loh, di sini tuh universitasnya baru ini yang nuansanya kayak gini, seindah ini, ayo kita manfaatin, jangan sia-siakan peluang itu, karena di sini itu kita dikasih dijamin beasiswa sampai D3, kita tidak perlu pusing memikirkan biaya apapun itu, dan kita juga itu di sini, kita juga nanti kalau udah wisuda gitu kita nggak bakalan pusing cari kerja, intinya itu. Kita udah ada tempat kerja, jadinya terjamin masa depan kita itu. Kalau Riki? Kalau
Pesan saya buat putra putri Tubaba, eh, kapan lagi ada kesempatan bisa berkuliah ataupun mengejar cita-cita kita. Ya, untuk bagi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang banyak yang faktor ekonomi, gara-gara faktor ekonomi tidak bisa melanjutkan kuliah. Nah, adanya Politeknik Tunas Garuda ini dan biaya siswa untuk tahun ajaran kedua, saya sarankan bergabung dengan kami, karena kapan lagi kita bisa membangun kota kita sendiri gitu. Karena siapa lagi kalau bukan putra-putri di Tubaba yang membangun Tubaba. Keren. Nah, kemudian yang terakhir nih. Ya. Yang terakhir yang ingin Dina sama Riki sampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan kesempatan yang sudah menghantarkanmu menjadi calon-calon tenaga-tenaga kerja profesional. Buat pemerintah Tulang Bawang Barat, saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih, karena tanpa bantuan ini kami belum tentu bisa kuliah, Pak. Karena di sini juga kami dididik. Jangan nangis. Ini terharu boleh, tapi Iya, jangan nangis. Jangan. Pak. Ya, Din, terus. Dididik secara baik dan dihantarkan menuju kesuksesan, Pak. Dina perempuan keberapa di sini? Yang Mahasiswanya perempuan yang ke 7. 7. Iya, Pak. 7. Jadi totalnya semua 7. Ya, yang perempuan 7. 7 ya. Yang laki Ya. 13. Riki, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pemerintah Tubaba yang sudah berbaik hati kepada kita? Untuk pemerintah Tulang Bawang Barat, saya ucapkan terima kasih banyak atas beasiswa yang telah saya terima. Kalau misalnya mungkin tidak ada beasiswa ini, ya saya nggak tahu mau kemana, Pak. Itu sih. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat pemerintah Tulang Bawang Barat. Oke. Mahasiswa laki-laki, mahasiswanya ada berapa? Laki-laki ada 13 orang, Pak. Ada 13 13 orang. orang. Jadi total tuh tahun ini 20 orang. 20 Iya, orang. Pak. Oke, jadi masih efektif sekali untuk kita coba. Siapa tahu nanti tahun ini kita doa sama-sama makin banyak putra-putri Tubaba yang mencintai Tubaba sehingga mereka tidak perlu keluar ke sana yang kebetulan memang punya kemampuan atau keinginan untuk mengembangkan potensinya Ya, di potensi. bidang mekanik ya, mesin, bisa berada di sini. Boleh Ya, Pak. sebutin kampusmu namanya yang lengkap, kemudian kalau mau daftar seperti apa caranya untuk teman-teman yang mungkin hari ini sudah mulai ngintip-ngintip. Ya. Jadi di sini Politeknik Tunas Garuda ini membuka pendaftaran, yaitu bisa dilihat di websitenya. Websitenya itu ada di Politeknik Tunas Garuda, Pak. Di Google ada. Ada. Ya, Pak. Dan di Instagram juga udah ada. Kalau kurang jelas dari infonya bisa dilihat dari situ. Jika juga belum jelas, boleh ditanyakan kepada instrukturnya, Pak. Ataupun dari pihak kampus Ya, ya, Pak. ada disediakan ya. Siap, Pak. Selain kegiatan kampus, materi pelajaran, ada nggak kegiatan ekstra kampusnya? Ada, Pak. Apa aja sebutin? Kalau untuk ekstra kurikuler sendiri sedang proses pengadaan lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga futsal, ada juga kami bulu tangkis dan olahraga lainnya, Pak. Terus ini semua fasilitas Tunas Garuda punya kan? Tunas Garuda punya, Pak. Iya, Oke. Thank you Dina sama Riki. Suatu saat saya ingin ngobrol lagi dengan Dina sama Riki, juga teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana Tunas Garuda mendidik putra-putri Tubaba menjadi putra-putri terbaik Tubaba yang kemudian setelah sekolah mereka akan kembali lagi ke Tubaba untuk membangun Tubaba yang lebih gemilang lagi. Dan Dina, Riki, mari untuk pemuda-pemudi ataupun untuk masyarakat Tubaba secara luas, kita beri salam cinta kita kepada mereka semua dengan salam Salam Tubaba. Tubaba. Check it out.